Dihina teman-temannya karena menjadi tukang tambal ban. 3 bulan kemudian bikin membisu karena ternyata pemuda miskin tersebut anak dari CEO kaya raya yang selama ini terpisah. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Matahari sore mulai merangkak turun, mengecat langit kota Semarang dengan gradasi jingga dan ungu. Di sudut pertemuan Jalan Merdeka dan Gang Sejahtera, di bawah sebatang pohon angsana yang rindang, Aska, 24 tahun, menyelesaikan pekerjaannya yang terakhir hari itu. Tangannya yang telah terampil memutar kunci Inggris, mengencangkan baut terakhir pada velg Honda Beat milik seorang ibu paruhbaya. Sudah selesai, Bu. Bocornya kecil, tapi sudah saya tambal sekaligus vulkanisir dalam. Lebih awet? Ucap Aska sambil menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan yang meninggalkan coretan hitam tipis. Terima kasih, Nak. Berapa ini? Tanya sang ibu. 25.000, Bu. Ibu itu membayar dan memberikan uang 100.000. Simpan saja sisanya, Nak. Buat beli makan malam. Kerja keras begini harus dijaga kesehatannya. Sebelum Aska sempat menolak, ibu itu sudah masuk ke mobilnya dan melambaikan tangan. Aska mengangguk haru, menyimpan uang itu di kaleng bekas biskuit yang jadi tempat uang kasnya. Perhatiannya tertuju pada kaleng itu sejenak. Di dasar kaleng, terselip sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk setengah hati. Ia tak pernah memakainya, tetapi selalu membawanya kemanapun. Itu adalah satu-satunya benda yang menemaninya sejak ia ditemukan di depan panti asuhan Kasih Bunda, 24 tahun yang lalu. Suara deru motor yang familiar memecah lamunannya. 3 motor moge berhenti membentuk formasi di depan warung tenda birunya yang sudah pudar. Dari sanalah, suara yang sama familiar, namun selalu ia harap tak lagi didengar, melengking. Loh, si Rajin masih bertahan di markasnya rupanya. Aska tak perlu menoleh untuk tahu itu Reno. Diiringi oleh Aldi dan Roni, Reno turun dari motornya dengan gaya sok jantan. Mereka semua adalah teman satu bangku SMA dulu, yang jalannya berpisah jauh setelah kelulusan. Reno, anak kontraktor lokal, sekarang membantu usaha ayahnya. Aldi jadi sales mobil bekas, dan Roni, anak orang berada, masih kuliah sambil santai. Lagi melayanin ibu-ibu lagi. Nih, emang lu doyan ya sama yang umur segitu? Ledek Aldi, membuat Roni terkekeh. Aska mengambil napas dalam. Ada yang bisa dibantu, Reno? Ban motormu jelek. Reno menyeringai. Gak usah sok asik. Cuma lewat aja. Lihat-lihat apakah warung tambalan lo udah bangkrut atau belum. Ternyata masih loyo-loyo aja. Ia melirik peralatan Aska yang sederhana. Gue kasihan lihat lo, Aska. Udah lulusan SMA, otak juga pinter dulu, malah jadi kuli ban. Bau oli mulu. Gak malu ketemu temen-temen lama. Kerja halal, Reno. Gak nyuri, gak nipu. Balas Aska pendek, berusaha fokus membersihkan tangannya dengan majun bekas. Halal sih halal, tapi gengsi di mana? Roni ikut nimbrung. Kemarin kan ada reuni, pada nyariin lo. Tahu gak gue bilang apa? Gue bilang, Aska, udah ilang, kali jadi kuli bangunan atau apa? Ternyata lebih parah, jadi kuli ban. Mereka tertawa terkekeh-kekeh. Setiap kata seperti silet yang mengiris kulit Aska. Ia sudah mendengar ini ribuan kali, tapi rasa sakitnya tak pernah benar-benar hilang. Ia membalikkan badan, mengambil botol air minum untuk menyamarkan getaran di tangannya. Daripada nganggur nongkrong gak jelas macem kalian, lebih baik kerja, ucapnya, berusaha suaranya terdengar datar. Waduh, sakit nih. Reno berpura-pura memegang dada. Denger gak tuh? Dia yang miskin ngasih nasihat ke kita. Lucu banget dah. Mereka terus menertawakannya selama beberapa menit yang terasa seperti sejam bagi Aska. Hinaan tentang bajunya yang lusuh, tangannya yang kotor, masa depannya yang suram, berhamburan. Aska hanya diam, menatap kaleng uangnya, memegang erat kalung setengah hati di dalamnya seolah itu sumber kekuatannya. Ya udah dah,
Kita pergi. Daripada makin bau oli nular ke motor gue. Akhirnya Reno berkata sambil menghidupkan motornya. Sampai jumpa, bos tambal ban. Semoga besok dapat pelanggan banyak. Dengan derum yang sengaja dibikin keras, mereka meninggalkan Aska sendirian di bawah tenda birunya. Suara mereka masih menggema di telinganya, bercampur dengan deru lalu lintas. Aska mengepal tangannya. Air mata panas menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tak membiarkannya jatuh. Ia menarik napas panjang, memandangi kalung setengah hati di telapak tangannya. Siapa aku sebenarnya? Bisiknya pada angin sore yang mulai berhembus sejuk. Apakah nilai seseorang cuma dilihat dari bajunya dan pekerjaannya? Ia memandang jalanan ramai di depannya, di mana mobil-mobil mewah dan motor-motor bagus melintas tanpa pernah benar-benar memerhatikannya. Di balik kesendirian dan penghinaan itu, ada tekad yang membara di hatinya. Tekad untuk membuktikan bahwa harga diri tidak dijual di toko pakaian bermerek, dan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari besarnya gengsi. Dengan gerakan mantap, ia menggantungkan kembali kalung itu di dalam kaleng, merapikan peralatannya, dan mulai menutup warung. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya, ia pulang dengan luka di hati. Tapi sore itu juga, tanpa ia sadari, adalah sore terakhir kehidupan lamanya. Karena takdir sedang berbisik, dan roda takdir, seperti ban yang ia tambal, akan segera berputar membawanya ke sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sebuah limusin hitam yang akan bocor bannya besok sore, telah menunggu dalam antrian takdir. Pesawat jet pribadi melesat meninggalkan awan, membawa Pak Wibowo, 55 tahun, pulang ke Semarang setelah serangkaian pertemuan bisnis yang melelahkan di Singapura. Di dalam kabin yang sunyi, hanya terdengar dengung mesin yang samar. Ia melepas kacamatanya, mengusap pelipis matanya yang berkunang-kunang. Kelelahan itu bukan hanya fisik, tapi terutama mental. Sebuah luka lama yang tak kunjung sembuh, selalu terasa paling perih justru di saat-saat hening seperti ini. Dari dalam saku jas Armaninya, dengan gerakan hampir ritual, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit usang yang sudah tidak sesuai lagi dengan image seorang CEO konglomerat. Di balik lapisan transparan, tersimpan foto yang telah memudar. Seorang wanita dengan senyuman menyejukkan, mata yang penuh kasih, menggendong seorang bayi yang tengah tertidur pulas. Bayi itu memegang erat jari kecilnya pada jemari sang ibu. Itu adalah Sri, istrinya, dan bayi mereka, Arkana, yang hanya sempat mereka nikmati kehadirannya selama 6 bulan sebelum lenyap di bawah orang tak dikenal. Sudah 24 tahun, Sri, bisiknya lirih, jarinya menelusuri wajah istri dan anaknya di foto. Aku masih mencarinya. Setiap hari. Memori itu menyergapnya dengan keras. Siang yang cerah di taman rumah mereka. Sri tertidur di gazebo setelah menyusui Arkana. Ia sendiri ada di dalam rumah, menerima telepon bisnis yang mendesak. Hanya beberapa menit. Ketika ia keluar, kursi dorong bayi itu kosong. Sri tergeletak pingsan dengan bekas suntikan di lengannya. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak perlawanan. Hanya secari kertas dengan tulisan tipis. Ini untukmu, Wibowo. Sebuah pembalasan dendam yang sempurna dari Hendrik, manajer keuangannya yang baru dipecat karena menggelapkan dana miliaran rupiah. Pencarian yang menghabiskan dana dan tenaga selama bertahun-tahun berujung pada temuan yang memilukan. Tubuh seorang bayi yang telah membusuk di sebuah kali, dengan pakaian yang mirip. Sri tidak pernah percaya itu Arkana mereka. Kalungnya tidak ada. Dia tidak memakai kalungnya. Teriak Sri histeris saat itu. Kalung berbentuk hati utuh, yang separuhnya dikenakan Sri dan separuhnya di leher Arkana, adalah bukti keyakinannya. Namun, tekanan mental dan kesedihan yang berkepanjangan menggerogoti kesehatan Sri. Ia meninggal 10 tahun kemudian dalam damai, tapi dengan satu pesan terakhir yang terpatri di hati Wibowo. Temukan anak kita, Bowo. Dia masih di luar sana. Aku bisa merasakannya. Pesawat mendarat mulus. Bayu, asisten pribadinya yang setia selama 15 tahun, sudah menunggu di tangga. Wajah Bayu yang biasanya poker face, hari ini tampak ada sedikit kelebatan sesuatu. Selamat datang kembali, Pak. Perjalanan lancar? Sapa Bayu sambil mengambil tas laptop tuannya. Cukup melelahkan, Bayu. Ada perkembangan? Tanya Wibowo langsung ke inti. Setiap kali ia pergi, selalu ada harapan sekecil apapun.
Bayu menghela napas halus sambil membukakan pintu mobil untuk tuannya. Tim kita di wilayah Wonogiri menemukan seorang pria paruh baya yang mengaku dulu pernah disuruh seorang tuan untuk membuang bayi. Namun, lokasi yang ia sebutkan berbeda dengan penemuan dulu. Ia juga ingat ada kalung aneh di leher bayi itu. Sayangnya, pria itu sudah pikun dan ceritanya berbelit-belit. Tim masih verifikasi. Harapan yang muncul sekejap, lalu redup kembali. Itulah pola selama 2 dekade lebih. Petunjuk samar, ujung yang buntu, dan hati yang makin berkapur. Wibowo mengangguk lesu, menatap keluar jendela saat mobil meluncur menuju gedung pusat perusahaannya. Kota Semarang berkilau di malam hari, sebuah kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah. Tapi bagi dia, semua kemewahan ini hampa tanpa ada seorang penerus yang ia tahu pasti darah dagingnya sendiri. Besok, jadwalkan kunjungan ke panti asuhan Bina Sejahtera di Ungaran, perintah Wibowo tiba-tiba. Mereka mengajukan proposal bantuan renovasi. Saya akan datang sendiri. Baik, Pak. Tapi besok ada rapat dengan tunda, atau wakilkan ke direktur operasional. Ini prioritas. Bayu mengangguk, memahami. Kunjungan ke panti asuhan adalah ritual tahunan Pak Wibowo. Sebuah ziarah harapan yang tak pernah berhenti. Mungkin suatu saat, di suatu tempat, ada seorang pemuda yang tidak tahu bahwa darah yang mengalir di nadinya adalah darah seorang raja bisnis yang tersesat. Sementara itu, di kontrakan sempitnya di belakang pasar, Aska baru saja mandi membersihkan sisa oli dan kotoran di tubuhnya. Piring sederhana berisi nasi, tempe goreng, dan sambal terasi menemaninya makan malam. Di sebelah piring, tergeletak kalung setengah hati itu. Seperti hampir setiap malam, bayangan samar-samar menghampirinya saat ia terlelap. Ia bermimpi tentang suara lembut seorang wanita yang menyanyikan nada tanpa kata, tentang kehangatan pelukan yang membuatnya merasa aman sempurna, dan tentang cahaya keemasan dari liontin hati yang utuh, bersatu dengan liontin di tangannya. Mimpi itu selalu berakhir sebelum ia bisa melihat wajahnya, meninggalkan rasa rindu yang tak tertahankan dan pertanyaan yang sama. Siapa mereka? Ia terbangun dengan dada berdebar. Malam itu gerimis. Bunyi tetesan air melalui atap seng yang bocor berirama di ember plastik. Aska memandangi kalung itu. Apakah kamu bukti bahwa aku pernah dicintai? Atau hanya kebetulan saja? Tanyanya pada benda mati itu. Di saat yang sama, di rumah megahnya di kawasan Candi, Pak Wibowo berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi gerimis yang sama. Di tangannya, ia memegang erat separuh liontin hati yang lain, yang tidak pernah lepas dari leher Sri hingga detik terakhir. Sebuah keyakinan buta menghunjam di hatinya, lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Dimanapun kamu, nak, ayah akan menemukanmu. Sebelum nafas ini berakhir. Dua jiwa yang terpisah oleh takdir, kelas sosial, dan ketidaktahuan, dihubungkan oleh sebuah kalung yang terbelah dan kerinduan yang sama. Malam itu, mereka hanya terpisah beberapa kilometer secara fisik. Dan nasib, dalam keangkuhannya, sudah mulai menyusun papan catur yang akan mempertemukan bidak-bidaknya dalam cara yang tak terduga. Mimpi Aska dan doa Wibowo, tanpa mereka sadari, mulai beresonansi dalam frekuensi yang sama, menanti sebuah tabrakan kebetulan yang akan mengubah segalanya. Sebuah ban yang bocor di jalan yang ramai, di sebuah sore yang akan datang. Hujan deras mengguyur Semarang keesokan harinya, mengubah jalanan menjadi lautan genangan dan lumpur. Warung tenda biru Aska terlihat seperti kapal kecil yang terombang-ambing di tengah badai. Aska sendiri sibuk menambal ban dalam sepeda motor seorang kurir yang terpaksa tetap bekerja. Meski beratapkan terpal tambahan, air masih merembas masuk, membuat lantai tanah becek dan dingin. Wah, masih bertahan juga di cuaca kayak gini. Kak, teriak Reno tiba-tiba, menyembul dari balik jendela mobil Toyota Fortuner yang berhenti tepat di depan tenda. Ia tak sendirian. Aldi ada di kursi penumpang, dan Roni, seperti biasa, duduk manis di belakang. Aska hanya melirik, lalu kembali fokus pada tambalannya. Cari sesuap nasi, Reno. Gak peduli hujan atau panas. Reno turun dengan gaya sok peduli. Payung mewah terpasang otomatis di atas kepalanya. Ia melompati genangan dengan cermat, khawatir sepatu kulitnya yang mahal basah. Gue ngobrol sebentar, bisa? Warung lagi buka. Silakan aja,
jawab Aska singkat. Reno mengamati sekeliling warung dengan pandangan yang sedikit berbeda dari biasanya. Bukan lagi pandangan merendahkan, tapi seperti menilai sesuatu. Gue ngomong serius nih, Aska. Temenan kita udah lama. Gue liat lo berjuang sendirian gini. Gue kasihan sebenarnya. Aska mengangkat alis. Waspada. Kata, kasihan, dari mulut Reno terdengar seperti kata asing. Aldi, Roni, setuju kan? Reno menengok ke mobil. Keduanya mengangguk cepat, dengan senyuman palsu yang tersungging di bibir. Kita bisa bantu lo keluar dari sini. Ayah gue lagi perlu orang buat handle administrasi kecil-kecilan di kantor. Gak perlu skill tinggi, bisa komputer dikit aja udah cukup. Gajinya mungkin awal-awal gak gede, tapi lumayanlah, cukup buat sewa kontrakan yang lebih layak, beli baju yang rapi. Tawaran itu menggantung di udara, bercampur dengan rintik hujan. Aska merasa ada yang aneh. Reno, yang kemarin masih menertawakannya, hari ini tiba-tiba jadi dermawan? Kenapa lo mau bantu gue? Kemarin aja lo masih ngatain gue sampah. Reno tertawa kecil, pura-pura tersinggung. Ah, itu MAH bercanda doang, orang temenan. Lo jangan baper amat. Gue lihat potensi lo, KA. Orangnya jujur, rajin. Itu aset yang langka sekarang. Di kantor ayah gue, yang namanya kejujuran itu mahal. Ada bisikan kecil di benak Aska bahwa ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi, tawaran itu seperti cahaya di ujung terowongan gelap. Bayangkan, bekerja di kantor ber-AC, dengan meja dan seragam rapi. Bayangkan bisa lepas dari ejekan, tukang tambal ban. Bayangkan bisa mengangkat kepalanya saat bertemu orang. Administrasi kecil-kecilan itu kerjaannya ngapain? Tanya Aska, mencoba menyembunyikan gejolak harapannya. Gampang. Input data ke Excel, bikin surat jalan, terima telepon. Gak bakal serumit nambal ban dalam kayak lo pegang itu. Jawab Reno sambil menunjuk pekerjaan Aska. Yang penting lo bisa datang tepat waktu dan jujur. Oh iya, lo juga butuh penampilan yang lebih pantas. Nanti gue bisa kasih lo pinjaman tanpa bunga buat modal ganti baju dan sepatu. Bayarnya nanti nyicil dari gaji. Pinjaman. Itu kata yang membuat alarm dalam kepala Aska berbunyi lebih keras. Ibu Yani di panti selalu bilang, hati-hati dengan orang yang tiba-tiba baik. Nak, selalu ada harganya. Kenapa lo ngasih pinjaman tanpa bunga ke gue? Lo aja yang bilang gue miskin. Apa jaminannya buat lo? Tanya Aska, menatap Reno langsung. Reno agak kehilangan kata-kata sejenak. Aldi cepat menyahut dari mobil. Kan dia percaya sama lo, KA. Itu namanya pertemanan. Pertemanan. Kata itu terasa pahit di mulut Aska. Tapi kebutuhan dan godaan untuk mengubah nasib jauh lebih kuat. Gue butuh waktu buat mikir, Reno. Ucap Aska akhirnya, kembali ke pekerjaannya. Gue ada komitmen sama langganan di sini juga. Gak bisa tinggalin warung gini aja. Reno kelihatan sedikit kesal, tapi berusaha menutupinya dengan senyuman. Oke. Gue ngerti. Lo mikirin dulu. Tapi jangan lama-lama ya. Posisinya cuma satu, banyak yang ngincer. Ia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Ini nomor gue dan alamat kantor. Kalau udah mantep, langsung telepon atau dateng aja. Reno kembali ke mobilnya. Sebelum mobil itu menghilang di balik tirai hujan, Aska melihat Reno berbicara cepat pada Aldi dan Roni. Wajahnya serius, bukan lagi wajah bercanda. Ada sebuah misi di sana. Mobil itu pergi, meninggalkan Aska dengan pertanyaan yang bergolak. Ia memegang kartu nama itu. Kertasnya tebal, berlogo PT Reno Jaya Konstruksi. Ini nyata, bukan mimpi. Sepanjang sisa hari itu, saat hujan reda menjadi gerimis dan pelanggan mulai berdatangan lagi, pikiran Aska melayang. Ia membayangkan dirinya memakai kemeja, duduk di depan komputer. Bayangkan ia bisa menjawab, saya kerja di kontraktor, saat ada yang bertanya. Bayangkan ekspresi Ibu Yani jika ia berkunjung dengan penampilan baru. Tapi bayangan lainnya juga datang. Bayangan Reno yang licik, Aldi yang penjilat, Roni yang munafik. Kenapa mereka?
Apa yang bisa mereka dapatkan dari dirinya? Seorang tukang tambal ban miskin? Saat ia membereskan warung di penghujung sore, langit sudah cerah. Sebuah pelangi samar terbentang di ufuk timur. Pertanda harapan, begitu kata orang. Aska melihat pelangi itu, lalu melihat tangannya yang kasar dan kotor. Antara bertahan dengan kehormatan dalam kemiskinan yang dihina, atau melompat pada tawaran yang berbau bahaya tapi menjanjikan kehidupan baru. Di kantor PT Reno Jaya Konstruksi yang tak begitu megah, Reno melaporkan sesuatu via telepon. Sudah saya tawari, Pak. Dia belum mau, tapi saya lihat dia tertarik. Saya yakin dalam beberapa hari dia akan datang. Suara di seberang telepon parau dan dingin. Bagus. Pastikan dia masuk. Dia adalah kunci kita. Orang yang tak punya latar belakang dan putus asa itu mudah diatur. Dan siapa tahu, dia bisa jadi umpan yang sempurna. Aska, di kontrakannya, membersihkan kalung setengah hati itu dengan hati-hati. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca jendela yang retak. Keputusan itu terasa seperti memilih antara dua jurang, tanpa tahu mana yang dasarnya lebih dalam. Dan di kejauhan, tanpa sepengetahuan mereka semua, sebuah taksi online membawa seorang pria berambut perak menyusuri jalan yang basah. Tatapannya yang tajam menyapu sisi jalan, seolah mencari sesuatu, atau seseorang, yang telah hilang terlalu lama. Roda-roda takdir semakin mendekat, dan tawaran Reno yang mencurigakan hanyalah permainan kecil di papan yang jauh lebih besar. 2 hari setelah pertemuan hujan dengan Reno, pikiran Aska masih seperti ban yang terombang-ambing di antara keputusan. Kartu nama PT Reno Jaya Konstruksi tergeletak di samping kaleng uangnya, seperti godaan yang terus menghantui. Ia hampir saja mengambil keputusan untuk mencoba, untuk melangkah ke dunia yang lebih pantas. Hingga sebuah kejadian menghentikan langkahnya. Sore itu cerah. Sisa-sisa hujan telah menguap meninggalkan udara yang gerah. Aska sedang membantu seorang bapak tua mengganti ban dalam motornya yang sobek parah. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat bapak itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Ketenangan itu tiba-tiba pecah. Suara deru mesin yang halus namun berwibawa mendekat. Bukan suara motor atau mobil biasa. Aska menoleh. Sebuah limusin hitam panjang dan sangat mewah, sebuah Mercedes Maybach S-Class dengan kaca gelap, melambat dan berhenti persis di depan tendanya. Mobil itu terlihat asing dan terlalu megah untuk lingkungan sekitar. Bahkan Reno sekalipun tak akan sanggup membeli setengah dari setirnya. Pengemudi yang berbadan tegap dan memakai kacamata hitam turun dengan cepat, memeriksa roda depan kiri. Wajahnya sedikit panik. Ia membuka pintu belakang dan berbicara lirih pada penumpangnya. Aska bisa menangkap sepenggal kalimat. Maaf Pak Wibowo, kenapa ku besar, kempes total. Pak Wibowo, nama itu tak asing. Sering ia baca di koran bekas bungkus gorengan, tentang konglomerat pemilik segalanya. Kemudian, pria itu pun turun. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang tampak sangat halus. Rambutnya yang sebagian telah memutih disisap rapi. Wajahnya berisi, penuh wibawa, tetapi ada garis-garis kelelahan dan kesedihan di sekitar matanya yang tajam. Yang paling menarik perhatian Aska adalah caranya berdiri dan memandang sekeliling, bukan dengan pandangan menghina atau acuh, tetapi dengan suatu ketertarikan yang dalam, seolah ia sedang membaca setiap detail lingkungan ini. Ada masalah dengan ban, Pak? Tanya Aska, mendekat setelah menyelesaikan dengan pelanggannya. Pak Wibowo memalingkan pandangannya dari pelang nama warung yang ditulis tangan ke arah Aska. Dan saat mata mereka bertemu, sesuatu yang aneh terjadi. Mata Pak Wibowo membelalak sedikit. Pupilnya menyempit seolah melihat hantu. Ia terpaku, menatap Aska dari ujung rambutnya yang ikal tak teratur, ke alisnya, ke tahi lalat kecil di dekat alis kiri, lalu turun ke bentuk dagunya. Pernapasannya tersendat sejenak. Pak? Panggil pengawalnya, khawatir. Pak Wibowo tersentak, berusaha menguasai diri. Iya, ban kempes. Bisakah Anda membantunya? Suaranya terdengar sedikit serak, berbeda dari nada seorang CEO yang biasanya tegas. Tentu, Pak. Tapi untuk mobil seperti ini, ban dalamnya spesial. Saya cuma punya tambalan untuk ban biasa. Lebih baik ganti ban sementara dulu. Punya dong, ban cadangan? Tanya Aska sambil sudah bersiap mengambil peralatannya.
Pengawal menggeleng. Tidak membawa, Pak. Kita terlalu percaya pada run flat tire. Ternyata sobeknya parah. Aska mengernyit. Kalau begitu, satu-satunya cara saya bantu adalah menambal sementara, tapi tidak bisa jamin untuk jarak jauh. Hanya sampai bengkel resmi terdekat. Lakukan saja, kata Pak Wibowo, masih tak bisa melepas pandangannya dari Aska. Ia mendekat, mengamati cara Aska bekerja. Anda sudah lama berprofesi seperti ini? Sekitar 3 tahun, Pak. Sejak bisa mandiri, jawab Aska sambil dengan cekatan melepas ban dari velg. Tangannya bergerak lincah. Setiap gerakan efektif dan penuh keyakinan. Orang tua tidak membantu? Tanya Pak Wibowo lagi. Suaranya mengandung urgensi yang tak biasa. Aska berhenti sebentar. Pertanyaan ini selalu menyakitkan. Saya anak panti asuhan, Pak. Tidak tahu siapa orang tua saya. Ia mengucapkannya dengan datar. Sudah terbiasa. Sekali lagi, ada reaksi di wajah Pak Wibowo. Sebuah kedipan cepat di matanya. Seperti kesakitan. Ia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka dahinya meski udara tidak panas. Maaf, saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa, Pak. Sudah biasa. Potong Aska, kembali fokus. Dalam keheningan yang terasa berat, Pak Wibowo terus mengamati. Ia melihat bagaimana Aska memperlakukan ban itu dengan hormat, bukan sekadar benda mati. Ia melihat kesabaran dan ketelitiannya. Dan yang paling membuat dadanya sesak adalah saat Aska membungkuk, dari balik kaos oblongnya yang tipis, tergantung seutas tali halus. Bukan kalungnya, tetapi gerakan Aska yang begitu akrab dan hati-hati dengan tangannya. Mengingatkannya pada cara Sri dulu memegang sesuatu yang berharga. Namanya siapa? Tanya Pak Wibowo, meski ia merasa sudah tahu jawabannya dari pelang nama. Aska, Pak. Aska. Pak Wibowo mengulangi nama itu, seperti mencicipi setiap suku katanya. Nama yang bagus. Proses penambalan selesai dengan cepat. Aska memasang kembali ban itu. Sudah, Pak. Tapi ingat, langsung ke bengkel Mercedes. Ini hanya tambalan darurat. Pak Wibowo mengangguk. Pengawalnya segera mengeluarkan dompet. Berapa, Mas? 50.000, Pak. Termasuk vulkanisir darurat. Pengawal memberikan selembar uang 100.000. Simpan saja sisanya. Tapi Pak Wibowo tiba-tiba berkata, tunggu. Ia mengambil dompetnya sendiri, bukan dari pengawal. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 10 lembar uang 100.000 dan selembar kartu nama yang sangat sederhana namun elegan. Hanya bertuliskan Wibowo dan nomor telepon pribadi, dengan logo kecil perusahaan di sudutnya. Terima kasih atas bantuan dan kejujuran Anda, Aska, ucap Pak Wibowo, menyerahkan uang dan kartu itu. Ini untuk jasanya. Dan kartu ini, simpanlah. Jika suatu hari Anda membutuhkan bantuan apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Langsung ke nomor itu. Aska tertegun. Uang 1.000 dan kartu nama seorang CEO? Ini tidak masuk akal. Pak, ini terlalu banyak. Dan kartunya, saya hanya tukang tambal ban. Setiap orang punya jalannya masing-masing, Aska. Dan siapa tahu, jalan kita mungkin akan berpotongan lagi, kata Pak Wibowo dengan senyuman yang tiba-tiba sangat hangat, penuh makna. Ia memandang Aska sekali lagi, dalam-dalam, seolah ingin memotret wajahnya dalam ingatan. Jaga dirimu. Dengan itu, ia masuk kembali ke dalam limusin. Pengawal yang juga bingung dengan sikap bosnya, buru-buru masuk dan mobil itu meluncur perlahan. Aska berdiri di sana, masih memegang uang dan kartu nama yang terasa panas di tangannya. Ia melihat limusin itu menghilang di tikungan. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu. Sesuatu yang dalam, sedih, dan penuh pengakuan? Tidak, itu mustahil. Ia melihat kartu nama itu. Wibowo. Nomor teleponnya hanya 10 digit, bukan nomor kantor. Ini nomor pribadi. Kenapa seorang konglomerat mau memberikan nomor pribadinya pada seorang tukang tambal ban? Sementara itu, di dalam limusin yang meluncur mulus, Pak Wibowo terdiam sangat lama. Tangannya gemetar.
Ia mengeluarkan dompet kulit usang dan mengeluarkan foto bayi Arkana. Ia melihat foto, lalu menutup mata, membayangkan wajah Aska. Tahi lalat di alis kiri, bentuk rahang, bahkan cara dia mengernyit saat fokus. Bisiknya pada Bayu yang duduk di depan. Dan usianya, tepat 24 tahun. Apakah Anda berpikir? Bayu tak menyelesaikan kalimatnya. Saya tidak berpikir, Bayu. Saya merasa. Ibu saya dulu bilang, ikatan darah itu berbicara dalam bahasa yang tak bisa dijelaskan. Dan tadi, saya mendengar suaranya. Wajah Pak Wibowo berbinar dengan harapan yang lama terpendam. Perintahkan tim kita. Selidiki siapa Aska itu. Di mana ia dibesarkan. Semuanya. Tapi hati-hati, jangan sampai dia tahu. Dan, waspadai siapapun di sekitarnya. Saya tidak mau kehilangan dia untuk kedua kalinya. Perjalanan singkat di pinggir jalan itu telah menanamkan sebuah benih keyakinan yang hampir pudar. Bagi Aska, itu adalah pertemuan aneh dengan orang kaya yang baik hati. Tapi bagi Pak Wibowo, itu adalah pertemuan yang mungkin telah ia tunggu selama seperempat abad. Dan bagi Reno, yang tak tahu apa-apa, godaannya tiba-tiba memiliki pesaing yang jauh lebih kuat dan misterius. Sebuah firasat seorang ayah yang tak pernah berhenti mencari. Kartu nama, Wibowo, itu terasa seperti bara di saku celana Aska. Sepanjang perjalanan pulang ke kontrakan, jarinya berkali-kali menyentuh sudut kertas tebal itu, memastikannya masih ada. Uang 1.000 ia simpan terpisah, untuk kebutuhan mendesak atau mungkin modal jika ia benar-benar memutuskan meninggalkan warung. Tapi kartu itu adalah benda asing di dunianya. Sebuah tiket yang tak ia mengerti tujuannya. Malam itu, di kontrakannya yang pengap, Aska meletakkan kartu itu di samping kalung setengah hati. Dua benda yang sama-sama misterius. Satu dari masa lalu yang hilang, satu dari pertemuan yang tak ia pahami. Ia mencoba menelepon Reno untuk memberitahu bahwa ia masih berpikir, tapi ponsel Reno tak diangkat. Mungkin ia sibuk dengan urusan kontraktornya. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap dengan peralatan monitor canggih di lantai bawah tanah Wibowo Tower, Bayu mengawasi dua orang dari tim keamanan khusus. Di layar besar terpampang beberapa gambar. Foto close-up Aska yang diambil dari jauh dengan lensa telefoto, gambar warung tenda biru, denah lokasi, dan dokumen digital dari panti asuhan Kasih Bunda. Dari data awal, lapor salah satu anggota tim, seorang wanita bernama Sari, subjek, Aska, dibawa ke panti asuhan Kasih Bunda 24 tahun yang lalu oleh seorang polisi. Ditemukan di depan gerbang panti, dalam keranjang, dengan selimut biru dan kalung perak berbentuk setengah hati. Tidak ada catatan tentang penemuan bayi lain dengan ciri serupa di waktu yang sama di wilayah Semarang. Bayu mengangguk. Matanya tak lepas dari foto Aska. Lanjutkan. Pendidikannya biasa saja. SMA negeri, lulus tanpa prestasi menonjol. Setelah itu, ia mencoba beberapa pekerjaan serabutan sebelum akhirnya fokus membuka usaha tambal ban sekitar 3 tahun lalu. Catatannya bersih. Tidak pernah terlibat masalah hukum. Hidupnya sangat sederhana. Tidak memiliki hutang, kecuali uang sewa kontrakan yang selalu dibayar tepat waktu. Interaksinya? Pertemanan? Tanya Bayu. Sosoknya penyendiri. Memiliki beberapa kenalan di sekitar tempat usaha, sebagian pelanggan tetap. Namun, ada 3 individu yang kerap muncul dengan interaksi negatif. Sari menampilkan foto-foto Reno, Aldi, dan Roni yang diambil diam-diam. Mereka teman SMA-nya. Sering terlihat mengejek subjek. Namun, 2 hari yang lalu, terjadi percakapan yang lebih lama dari biasa di warung subjek saat hujan. Kami belum mendapatkan audio, namun dari gerak tubuh, sepertinya ada tawaran pekerjaan dari individu bernama Reno ini. Bayu mencatat sesuatu. Periksa latar belakang Reno dan perusahaan keluarganya. Dalam-dalam. Yang menarik, sambung Sari, menampilkan potongan video dari rekaman CCTV toko sebelah warung Aska, adalah ekspresi Pak Wibowo saat bertemu subjek. Di sini. Ia memutar ulang momen tatapan pertama Pak Wibowo pada Aska. Reaksi fisiologis yang kuat, kaget, terpana, disertai perubahan pola pernapasan yang terekam dari perubahan postur. Dan di sini, saat subjek menyebut dirinya anak panti.
Video memperlihatkan jelas kedipan mata dan tegangan di rahang Pak Wibowo. "Apakah kita sudah dapat sampel untuk konfirmasi?" tanya Bayu, langsung ke pokok. "Sudah." Sari menunjukkan foto lain. Aska sedang membuang gelas plastik bekas kopi ke tong sampah. "Kami mengambil sampel dari gelas itu. Hasil analisis awal DNA sudah keluar. Tinggal menunggu pencocokan dengan database Pak Wibowo." Bayu menatap layar yang kini menampilkan foto Aska tersenyum ringan pada seorang pelanggan tua. Ada ketulusan dalam senyum itu, sebuah kehangatan yang jarang ditemui di dunia korporat tempat ia hidup. Kerjakan dengan cepat dan rapi. Jangan sampai ada yang curiga, terutama subjek dan 3 individu di sekitarnya itu. Tingkatkan pengawasan pada Reno dan kawan-kawannya. Saya ingin tahu apa motif mereka mendekati Aska. Esok harinya, Aska membuka warung seperti biasa. Tapi pikirannya terbelah. Di satu sisi, kartu Reno di satu saku. Di sisi lain, kartu Wibowo di saku lainnya. 2 dunia yang menawarkan jalan keluar. Dengan cara yang sangat berbeda. Saat ia sedang memasang ban pada velg motor, seorang perempuan muda berpenampilan kasual, dengan tas selempang kain, mendekat. "Permisi, Mas. Bisa minta air minum? Kepala agak pusing nih." Aska menghentikan pekerjaannya. "Silakan duduk dulu, Mbak. Saya ambilkan." Ia mengambil air mineral gelas dari termosnya dan memberikannya. Perempuan itu, yang tak lain adalah Sari dari tim pengawasan, menerimanya dengan senyuman. "Terima kasih. Warungnya rame ya di sini." "Alhamdulillah, cukup untuk makan," jawab Aska singkat, kembali ke pekerjaannya. "Mas Aska, ya? Saya dengar-dengar dari pelanggan lain," ucap Sari, mencoba memulai percakapan. Aska menoleh, sedikit heran. "Iya. Kenapa, Mbak?" "Oh, tidak. Cuma, saya perhatikan Mas Aska masih muda. Tidak kepikiran kerja di tempat lain, yang lebih prospek?" tanya Sari, dengan kepolahan yang terlatih. Aska tertawa kecil. "Banyak yang nanya begitu. Tapi ini juga kerja, Mbak. Jujur, halal. Saya masih mikir-mikir sih soal pindah. Kalau ada tawaran dari perusahaan besar, misalnya, mau?" sambung Sari, meneguk airnya. Aska berhenti sejenak. Tangannya mengusap ban. "Tergantung. Kalau tujuannya cuma karena kasihan, atau mau pamer, ya nggak mau. Saya mau dihargai sebagai orang, bukan sebagai proyek belas kasihan." Jawaban itu membuat Sari terdiam. Ia melihat keteguhan di mata Aska. Mirip sekali, pikirnya. Keteguhan itu persis seperti Pak Wibowo saat muda. Percakapan mereka terputus saat telepon Aska berdering. "Reno." Dengan pandangan minta izin pada Sari, Aska mengangkatnya. "Ka, gimana? Udah kepikiran belum?" Suara Reno terdengar mendesak. "Posisinya mau gue kasih ke orang lain nih besok. Lo mau atau enggak?" Aska memandang kartu nama Wibowo yang sengaja ia letakkan di atas meja kecilnya. "Reno, gue masih butuh waktu. Lagi pula, gue masih ada tanggung jawab sama langganan sini." "Ah, lo dan langganan lo. Mereka MAH cuma numpang murah. Gue nawarin lo masa depan, Ka." Reno terdengar kesal. "Oke, gue kasih waktu sampai lusa. Jam 10 pagi, lo dateng ke kantor. Kalau enggak, ya udah." Telepon diputus. Aska menghela napas. "Masalah?" tanya Sari, berdiri untuk pergi. "Tawaran kerja. Dari teman sendiri. Tapi rasanya aneh. Aku Aska polos." Sari mengangguk, seolah memahami. Kadang, niat baik dari teman justru yang paling harus diwaspadai. "Hati-hati, Mas." Ia meninggalkan uang untuk air mineralnya, lebih dari yang seharusnya, dan pergi. Pengamatan Sari sore itu melaporkan lebih dari sekedar data. Ia melaporkan karakter. Dan karakter Aska semakin menguatkan keyakinan Bayu, dan nantinya, Pak Wibowo. Malam harinya, di rumah megahnya, Pak Wibowo menerima laporan melalui video call dari Bayu. Hasil DNA, 99,98% kecocokan.
Aska adalah anaknya. Air mata yang tak tertahan mengalir di wajah lelaki perkasa itu untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Ia menangis terisak, memegang erat foto Sri. Kita menemukannya, sayang. Anak kita, dia tumbuh menjadi pria yang baik, jujur, dan kuat. Tapi tangis kebahagiaan itu segera berganti dengan kewaspadaan tinggi saat Bayu melaporkan temuan tentang Reno dan kawan-kawan, serta kebakaran misterius yang pernah terjadi di warung Aska setahun lalu, yang diduga bukan kecelakaan. Jaga dia, Bayu. Jaga anak saya. Suara Pak Wibowo parau namun penuh komando. Dia tidak boleh tahu dulu. Tidak sampai kita amankan semua ancaman. Dan kita harus tahu, siapa di balik Reno? Apakah ini kebetulan, atau ada hubungannya dengan masa lalu? Jaring pengaman mulai dibentangkan di sekitar Aska, tanpa sepengetahuannya. Sementara dua pilihan, Reno dan Wibowo, bergelayutan di hadapannya, sebuah perlindungan diam-diam dari seorang ayah yang baru ditemukan telah mengawalnya dari bayang-bayang. Permainan sudah dimulai, dan Aska, tanpa sadar, ada di pusatnya. Hari berikutnya, dengan hati yang penuh gejolak, Aska memutuskan untuk menutup warungnya setengah hari. Ia perlu kejelasan. Sebelum menentukan pilihan antara tawaran Reno yang mencurigakan dan perasaan aneh yang ditinggalkan Pak Wibowo, ia harus mencari jawaban dari akarnya, panti asuhan kasih bunda. Dengan mengendarai motornya yang sudah uzur, ia melintasi bagian kota yang semakin sepi, hingga mencapai sebuah bangunan sederhana dengan pagar cat hijau yang sudah kusam. Terdengar suara anak-anak bermain di halaman. Panti itu seperti tak berubah sejak ia meninggalkan 8 tahun lalu. Ibu Yani, pengelola panti yang sekarang sudah berubah lebih banyak, sedang menjahit seragam sekolah di teras. Matanya yang rabun menyipit saat Aska mendekat. Siapa nih? Aska, Bu. Aska yang dulu, ucapnya, tersenyum getir. Wajah Ibu Yani berubah. Ada kehangatan, tapi juga sebuah kecemasan yang cepat ia sembunyikan. Aska, nak, sudah lama sekali. Mari duduk. Ia buru-buru membereskan kain-kain di bangku kayu. Bagaimana kabarmu? Warung tambal bannya masih jalan? Masih, Bu. Alhamdulillah, jawab Aska duduk. Ia tak langsung menyampaikan maksudnya, mengobrol sebentar tentang kenangan lama, tentang beberapa teman panti yang ia tahu kabarnya. Setelah suasana cukup cair, Aska menarik napas. Bu, saya kesini sebenarnya mau bertanya sesuatu. Tentang waktu saya pertama kali dibawa ke sini. Ibu Yani mendadak kaku. Jarum di tangannya berhenti. Kenapa tanya-tanya yang begitu? Nak, sudah lama sekali itu. Karena saya merasa perlu tahu, Bu. Saya sudah dewasa. Ada orang-orang yang mendekati saya akhir-akhir ini. Ada yang menawari kerja dengan cara aneh. Ada yang melihat saya dengan cara yang aneh juga. Seperti mereka mengenal sesuatu tentang saya yang saya sendiri tak tahu. Aska mencoba memilih kata-kata, tidak menyebutkan Pak Wibowo secara spesifik. Ibu Yani menunduk, fokus pada jahitannya. Kamu kan ditemukan di depan panti, nak. Seperti yang selalu ibu ceritakan. Dibalut selimut biru, dengan kalung itu. Tapi siapa yang menitipkan saya? Bu, pasti ada yang meninggalkan saya. Atau, apakah saya diculik? Tekan Aska, suaranya mulai bergetar. Apakah dulu ada laporan polisi tentang bayi hilang? Apakah ada orang yang mencari? Ruangan teras itu menjadi sunyi, hanya terdengar sayup-sayup teriakan anak-anak dari lapangan. Ibu Yani meletakkan jarum dan benangnya. Tangannya gemetar. Apa ibu menyembunyikan sesuatu dari saya? Desak Aska, rasa frustrasi bertahun-tahun meluap. Setiap kali saya tanya, ibu selalu menghindar. Saya punya hak untuk tahu. Aska. Ibu Yani memandangnya. Matanya berkaca-kaca. Ibu berjanji. Ibu berjanji untuk tidak memberitahumu. Berjanji pada siapa? Teriak Aska, tak mampu menahan emosi. Pada orang yang menitipkanmu. Jawab Ibu Yani akhirnya. Suaranya lirih namun menusuk. Dia bilang, lebih baik kamu tumbuh tanpa tahu. Tanpa beban. Dia takut
Takut bahaya mengikutimu jika identitasmu terbongkar. Aska merasa dunia berputar. Jadi, memang ada rahasia. Bahaya? Bahaya apa? Siapa dia? Laki-laki atau perempuan? Ibu tidak bisa, Nak. Ibu sudah bersumpah. Ibu Yani menggeleng. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dia membayar semua kebutuhanmu sampai kamu lulus SMA. Uang itu datang rutin setiap bulan, lewat transfer tanpa nama. Berhenti setelah kamu mandiri. Dia hanya minta satu hal, jaga kalung itu, dan jaga Aska agar tumbuh jadi anak yang baik. Titik. Informasi ini seperti petir di siang bolong. Aska terduduk lemas. Selama ini, ada seseorang yang membiayai hidupnya dari jauh. Seseorang yang peduli, tapi juga takut. Apakah dia orang tua saya? Ibu tidak tahu pasti, bisik Ibu Yani. Dia tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya bilang, jaga anak ini seperti anak sendiri. Nasibnya tertukar. Dan ini cara terbaik untuk melindunginya. Nasibnya tertukar, kata-kata itu bergema di kepala Aska. Ia memegang kalung di lehernya yang sekarang ia pakai di balik bajunya. Apakah kalung ini penanda? Penanda bahwa ia seharusnya hidup di tempat lain? Bu, tolong, pinta Aska, memegang tangan Ibu Yani yang dingin. Saya di tengah sesuatu. Ada orang kaya, CEO besar, tiba-tiba memberikan kartu namanya dan uang banyak pada saya hanya karena menambal bannya. Dia melihat saya seperti melihat hantu. Apa ada hubungannya? Wajah Ibu Yani pucat pasi. CEO? Apa namanya? Wibowo. Seketika itu juga, Ibu Yani seperti melihat hantu sendiri. Nafasnya tersedu-sedu. Oh, Tuhan. Dia menemukanmu. Jadi ibu tahu siapa dia? Aska bangkit. Jantung berdebar kencang. Semua orang tahu nama itu. Nak, Ibu Yani berusaha menutupi, tapi kepanikannya jelas. Dia konglomerat. Mungkin hanya kebetulan. Tidak mungkin kebetulan, bantah Aska. Ibu menyembunyikan sesuatu yang besar. Jika ibu tidak mau bicara, saya akan temui sendiri Pak Wibowo ini dan tanya langsung. Mohon jangan, teriak Ibu Yani, berdiri dan memegangi tangan Aska dengan kuat. Dengarkan ibu, Aska. Jika dia memang orang yang ibu kira, dan dia mencarimu, maka bahaya yang dulu ditakuti oleh orang yang menitipkanmu itu mungkin masih nyata. Kamu tidak aman. Bahaya apa? Siapa yang ingin menyakiti saya? Saya cuma tukang tambal ban miskin. Tapi mungkin kamu bukan, tangis Ibu Yani. Mungkin kamu adalah sesuatu yang berharga yang disembunyikan. Orang yang menitipkanmu dulu, dia terluka. Ada luka di lengannya. Dia ketakutan setengah mati. Dia bilang, jika mereka tahu anak ini hidup, mereka akan kembali. Aska merasakan dingin menyelimuti tulangnya. Semua ini menjadi semakin gelap dan menakutkan. Ia datang mencari jawaban, malah mendapatkan lebih banyak misteri dan peringatan. Apakah ibu punya kontak orang itu? Atau tahu namanya? Tanya Aska terakhir kali, dengan putus asa. Ibu Yani menggelam, lalu perlahan menganggak. Ibu tidak tahu namanya. Tapi, ibu masih menyimpan satu barang yang ia tinggalkan, selain kalungmu. Sebuah surat pendek. Ia minta untuk dibakar, tapi ibu tidak tega. Ia berjalan pelan ke dalam, dan kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning dan rapuh. Dengan tangan gemetar, Aska membacanya. Tulisan tangan yang terburu-buru. Jaga bayi ini. Namakan ia sesukamu. Jangan beritahu siapapun darinya. Dia anak tak bersalah yang terperangkap dalam balas dendam orang dewasa. Jika suatu hari ada yang datang mencari dengan kalung hati yang sama, berikan padanya. Jika tidak, biarkan ia hidup tenang. Maaf, dan terima kasih. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada petunjuk. Hanya sebuah pengakuan bahwa hidupnya adalah hasil dari balas dendam orang dewasa. Aska menatap Ibu Yani yang sudah menangis tersedu-sedu. Kemarahannya padam.
digantikan oleh rasa takut dan kebingungan yang sangat besar. Ia memeluk wanita tua itu. "Maafkan saya, Bu. Maaf sudah membentak." "Ibu yang minta maaf, Nak. Ibu hanya ingin melindungimu. Tapi sekarang, mungkin bahaya itu sudah mendekat dengan caranya sendiri. Hati-hati dengan siapapun yang mendatangimu, baik itu temanmu, ataupun orang kaya itu." Perjalanan pulang Aska terasa sangat panjang. Pikirannya dipenuhi oleh potongan-potongan teka-teki. Kalung, Pak Wibowo, surat misterius, Reno yang tiba-tiba baik, dan bahaya yang mengintai. Ia sampai di kontrakannya dengan kepala pusing. Saat ia membuka pintu, sebuah rasa aneh menyergapnya. Ruangannya terasa sedikit berbeda. Barang-barang tidak berantakan, tapi seolah ada yang telah menyentuhnya. Ia segera memeriksa kaleng bekas tempat ia menyimpan uang dan kalung. Kalungnya masih ada, tapi uang 1.000 dari Pak Wibowo hilang. Dicuri? Tapi mengapa hanya uang itu? Dompetnya yang berisi uang receh justru masih utuh. Aska berdiri di tengah kamar. Rasa dingin yang tadi di panti kembali menghantui. Ia tidak sendirian. Seseorang telah masuk ke sini. Seseorang yang mungkin mengawasinya. Seseorang yang tahu tentang uang itu. Dia memandang kartu nama Wibowo yang ia taruh di atas meja kecil. Dengan tekad yang tiba-tiba mengkristal, ia mengambil ponselnya. Ia akan menelepon nomor itu. Ia harus tahu kebenarannya. Sebelum bahaya, apapun bentuknya, benar-benar menyergapnya. Dan sebelum ia terjebak dalam permainan Reno yang mungkin terkait dengan semua ini. Tapi, sebelum jarinya menyentuh layar, ponselnya berdering. "Reno lagi. Aska. Besok jam 10. Jangan lupa. Ini kesempatan terakhirmu." Suaranya keras, hampir mengancam. Aska menatap layar, lalu melihat kartu nama Wibowo. 2 pilihan, 2 kemungkinan jalan. Dan di balik keduanya, bayang-bayang seorang pria terluka dan sebuah peringatan, balas dendam orang dewasa. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dewasa, Aska merasa seperti bayi yang tersesat lagi, ketakutan, sendirian, dan tak tahu harus percaya pada siapa. Keputusan untuk menemui Pak Wibowo tertahan oleh rasa takut yang ditanamkan Ibu Yani. Aska menghabiskan malam itu dengan gelisah, terjaga, mendengarkan setiap bunyi yang mungkin mencurigakan di sekitar kontrakannya. Kehilangan uang itu adalah pesan yang jelas. "Kami bisa masuk kapan saja. Kami tahu apa yang kamu punya." Pagi harinya, dengan mata berkantung, ia membuka warung seperti biasa. Pikirannya terlalu penuh untuk memikirkan pertemuan dengan Reno jam 10. Baginya, itu sudah bukan prioritas. Setiap pelanggan yang mendekat ia amati dengan saksama, bertanya-tanya apakah mereka hanya pelanggan biasa, atau ada yang menyamar. Saat matahari mulai panas di atas kepala, sekitar pukul 11, Reno muncul dengan wajah merah padam. Ia datang sendirian, menaiki motor barunya dengan kasar. "Lo enggak dateng, Kak?" bentaknya langsung, mengabaikan pelanggan yang sedang dilayani Aska. "Gue tungguin dari jam 9.30. Lo bikin malu gue di depan calon partner." Aska menoleh, ekspresinya datar. "Gue bilang butuh waktu. Gue belum setuju." "Belum setuju?" Reno meledak. "Gue kasih lo tiket hidup. Lo malah nolak? Lo pikir siapa lo? Tukang tambal ban yang baunya minta ampun." Pelanggan, seorang bapak-bapak, mencoba menengahi. "Sudah, Mas, jangan marah-marah di sini. Diam. Ini urusan gue sama dia," sergah Reno pada bapak itu, yang kemudian menggeleng dan pergi meninggalkan motornya yang belum selesai. Aska merasa darahnya mendidih, tetapi ia berusaha tenang. Ia meletakkan peralatannya. "Reno, dari kemarin gue bingung. Kenapa lo tiba-tiba baik? Apa yang lo mau sebenarnya? Apa ada hubungannya sama perusahaan Wibowo?" Seketika, kemarahan di wajah Reno berubah menjadi keheranan, lalu ketakutan yang cepat ia tutupi. "Wibowo? Ngaco lo? Apa hubungannya?" Reaksi itu mengkonfirmasi kecurigaan Aska. Reno tahu sesuatu. Lo tahu siapa dia. Dan lo takut.
Gue gak takut apa-apa, sanggah Reno, tapi suaranya meninggi. Lo yang sok tahu. Karena lo ketemu orang kaya sekali terus jadi sok penting ya? Dia cuma kasihan sama lo. Lagian, dia udah lupa sama lo sekarang. Bagaimana lo bisa tahu dia udah lupa? Tanya Aska, mendekat selangkah. Kecuali lo ngintip atau lo disurvei sama seseorang. Reno mundur, terbongkar. Wajahnya memerah. Dasar tukang tambal ban goblok. Nanti lo bakal nyesal. Bakal minta-minta sama gue tapi gue gak bakal bantu. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, Reno menendang kaleng berisi peralatan Aska hingga berserakan, lalu naik motornya dan pergi dengan derum kencang. Aska berdiri di tengah kekacauan, napasnya berat. Pertikaian itu menarik perhatian tetangga-tetangga warung. Ada yang memandang simpatik, ada yang penasaran. Aska meminta maaf pada mereka dan mulai memunguti peralatannya. Tapi di hatinya, ada keputusan yang matang. Ia akan menghubungi Pak Wibowo. Hari ini juga, ia perlu tahu kebenaran, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, takdir punya rencana lain. Aska memutuskan pulang lebih awal. Ia merasa lelah secara mental. Ia perlu menyusun kata-kata untuk menelepon Pak Wibowo. Saat sampai di kontrakan, ia melihat ada sepotong kertas dilipat dan diselipkan di celah pintunya. Dengan hati-hati, ia membukanya. Jangan hubungi dia. Jangan percaya siapapun. Mereka lebih dekat dari yang kamu kira. Uang itu peringatan pertama. Ini peringatan terakhir. Tulisan tangan yang tidak dikenal. Huruf-hurufnya dicetak dengan tidak rapi, seolah ditulis terburu-buru. Aska merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka? Siapa mereka? Dan dia? Pak Wibowo? Atau Reno? Ketakutan yang rasional berubah menjadi paranoia. Ia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tembok. Ia memegang kalung di dadanya. Apa yang harus aku lakukan? Kelelahan dan ketegangan akhirnya membuatnya tertidur di lantai, masih dengan pakaian kerja. Ia terbangun oleh bau asap, tajam, menusuk hidung, dan suara letupan-letupan kecil. Aska membuka mata. Dari bawah pintu, ia melihat cahaya oranye berkedip. Panas mulai terasa. Kebakaran, teriaknya, melompat bangun. Ia membuka pintu kamar mandi kecil di belakang, satu-satunya jalan keluar selain pintu depan. Asap sudah mengepul tebal dari arah depan rumah. Ia berlari ke pintu depan, menyentuh handle-nya. Panas membakar. Ia menarik tangannya dengan cepat. "Tolong! Ada orang di dalam!" teriaknya, sambil memukul-mukul pintu. Tapi kontrakannya berada di belakang deretan ruko, jauh dari jalan utama. Suaranya mungkin tidak terdengar. Asap semakin tebal, memenuhi ruangan. Aska batuk-batuk. Matanya perih. Ia teringat jendela kecil di kamar mandi. Ia bergegas kembali, mengambil handuk basah dan menutup hidungnya. Jendela itu kecil dan tinggi. Dengan sisa tenaga, ia memanjat bak mandi dan mendorong kaca jendela. Berhasil terbuka. Dia menyembulkan kepalanya keluar. Jendela ini menghadap ke selokan sempit di antara dua bangunan. Di kejauhan, ia bisa melihat sorot-sorot lampu dan suara gemerisik. "Tolong! Saya di sini!" Beberapa menit yang panjang dan mencekik berlalu. Aska hampir pingsan karena asap ketika akhirnya terdengar suara orang berteriak dan langkah kaki. Seseorang memecahkan pintu depannya. Petugas pemadam kebakaran dan beberapa warga menariknya keluar melalui jendela kamar mandi. Aska terhuyung-huyung di jalan, batuk tak henti, matanya berair. Ia memandang ke belakang. Kontrakannya, bersama dengan gudang kecil tempat ia menyimpan ban dan peralatan cadangan, sudah dilalap si jago merah. Semua yang ia miliki, habis. Warungnya di pinggir jalan mungkin masih ada, tapi tanpa peralatan cadangan dan tanpa tempat tinggal, ia tak bisa beroperasi. Dia terduduk di trotoar, tubuhnya gemetar karena shock dan dingin malam. Seorang petugas mendekatinya. "Ada yang selamat, Pak?" "Sendirian." Aska mengangguk lemah. "Saya, sendirian." Penyebabnya lagi diperiksa. Tapi dari awal titik apinya,
Sepertinya dari tumpukan kain dan kertas di dekat kompor. Apa Anda punya kompor gas? Aska menggeleng. Ia punya kompor listrik kecil. Tidak ada tumpukan kain atau kertas di situ. Ini bukan kecelakaan. Saat ia masih terduduk, sebuah mobil Fortuner berhenti dengan kasar. Reno turun, wajahnya pucat. Bukan wajah penuh kemenangan, tapi wajah ketakutan yang asli. Aska, lo selamat. Reno berlari mendekat. Gue dengar ada kebakaran di alamat lo. Langsung gue dateng. Aska menatapnya. Di balik kepanikan Reno, ada sesuatu yang lain. Rasa bersalah? Lo dateng cepat sekali. Kebetulan lagi di dekat sini, jawab Reno cepat. Lo gak punya tempat, kan? Lo bisa tinggal di kos-kosan gue dulu. Ada kamar kosong. Tawaran itu lagi. Di saat ia paling lemah, paling tidak punya pilihan. Aska melihat kobaran api yang menghanguskan sedikit sisa rasa amannya. Ia memegang saku celananya. Kartu nama Pak Wibowo masih ada. Tapi surat peringatan tadi, jangan hubungi dia. Reno melihat keraguan Aska. Lo mau tidur di jalan? Lo gak punya apa-apa lagi, Ka. Gue mungkin kemarin kasar, tapi gue masih temen lo. Gue mau bantu beneran sekarang. Kata-kata itu, ditambah dengan desakan petugas untuk mengungsi dari lokasi, membuat Aska tak punya energi untuk melawan. Dengan tubuh lunglai dan pikiran yang kosong oleh trauma, ia akhirnya mengangguk. Reno membantu Aska naik ke mobilnya. Di kursi belakang, Aldi dan Roni sudah menunggu. Wajah mereka serius. Tidak ada candaan, tidak ada hinaan. Mereka diam. Saat mobil mulai bergerak, meninggalkan sisa-sisa kehidupannya yang hangus, Aska melihat ke belakang melalui kaca. Di balik kerumunan warga dan petugas, berdiri seorang pria berjas gelap, terpisah dari keramaian. Pria itu memandangnya. Bukan Pak Wibowo. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Pria itu mengangguk, perlahan, seolah mengatakan, "Sudah peringatan." Aska membalikan badan, jantungnya berdebar kencang. Ini bukan kebakaran biasa. Ini adalah pembersihan. Dan sekarang, ia terjebak di dalam mobil dengan orang-orang yang mungkin adalah bagian dari rencana itu. Reno, sambil menyetir, akhirnya berbicara. "Tenang aja, Ka. Kita urusin semuanya. Lo bisa mulai kerja besok di kantor. Lupakan semua ini. Ini awal yang baru." Tapi bagi Aska, ini bukan awal yang baru. Ini adalah awal dari sebuah perangkap yang telah disiapkan dengan rapi. Dan tanpa sadar, ia telah melangkah masuk ke dalam sangkar, sementara jawaban yang ia cari, dan kemungkinan perlindungan sejati, berada di sebuah nomor telepon yang sekarang ia takut untuk hubungi. Api mungkin telah padam, tetapi pertarungan yang sesungguhnya baru saja menyala. Pesawat jet pribadi yang sama yang membawa Pak Wibowo dari Singapura kini mendarat di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, dalam kondisi darurat. Bayu telah memberi kode merah, yang berarti ancaman langsung terhadap subjek, Aska. Pak Wibowo membatalkan semua rapat dan terbang kembali dengan wajah seperti baja. Di dalam mobil menuju markas tim keamanan, Bayu memberikan laporan via tablet dengan wajah suram. Kebakaran terjadi pukul 21.47 di kontrakan Aska. Titik awal api ditemukan di 3 lokasi berbeda. Dekat pintu depan, di gudang kecil, dan di jendela kamar. Ini indikasi kuat pembakaran sengaja. Tidak ada korban jiwa, tapi seluruh harta benda Aska hangus. "Dan Aska?" tanya Pak Wibowo, suaranya tegang. "Selamat." Dia diselamatkan melalui jendela kamar mandi. Namun, segera setelah kejadian, dia dijemput oleh Reno, temannya itu, dan dibawa ke sebuah kos-kosan di daerah Tembalang. Pak Wibowo mengepalkan tangan. "Reno, selidiki latar belakangnya sampai ke akar-akarnya. Siapa pembiaya di belakangnya? Saya tidak percaya anak semuda itu punya keberanian atau alasan untuk melakukan ini." "Sudah, Pak." Bayu menggeser layar. PT Reno Jaya Konstruksi adalah perusahaan kecil yang sedang terpuruk. Mereka punya hutang besar pada beberapa supplier dan bank. Namun,
3 bulan lalu, ada penyuntikan dana segar dari perusahaan Shell yang terdaftar di Singapura. Kami telusuri, pemilik akhir perusahaan Shell itu adalah... Bayu berhenti, memastikan tuannya siap. Siapa? Hendrik Tanuwijaya. Nama itu seperti pukulan palu godam di dada Pak Wibowo. Wajahnya memucat, napasnya sesak. Hendrik, dia sudah keluar. Bebas bersyarat 6 bulan lalu, Pak. Dengan perilaku baik. Kami awasi pergerakannya, tapi dia sangat hati-hati. Ternyata, dia sudah kembali ke Semarang dan bergerak dari balik layar. Hendrik Tanuwijaya, mantan Direktur Keuangan Grup Wibowo yang ia pecat dan laporkan ke polisi 25 tahun lalu karena korupsi besar-besaran. Hendrik dihukum, tapi sebelum masuk penjara, ia berteriak, "Kau akan menyesal, Wibowo. Aku akan ambil sesuatu yang paling berharga darimu." Waktu itu, Pak Wibowo mengira ancaman itu hanya omong kosong. Tapi seminggu kemudian, Arkana, anaknya, hilang. Selama bertahun-tahun, tidak ada bukti yang mengaitkan Hendrik dengan penculikan. Hendrik membungkam selama di penjara. Dan kini, dia kembali. Jadi, Hendrik lah yang menculik Arkana dulu. Dan sekarang, setelah tahu kita menemukan Aska, dia bergerak lagi. Kesimpulan itu membuat darah Pak Wibowo mendidih sekaligus membeku. Sepertinya begitu, Pak. Motifnya balas dendam. Reno dan teman-temannya mungkin hanya pion. Hendrik menggunakan mereka untuk mendekati dan mengontrol Aska, mungkin untuk memeras Anda, atau lebih buruk. Tim pengawas saya di mana? Kenapa bisa sampai kebakaran? Hardik Pak Wibowo, kemarahan mulai meluap. Bayu menunduk. Kami punya 2 orang di lokasi. Tapi mereka fokus pada mengawasi Aska dari luar. Pelaku datang dari arah atap rumah belakang yang bersebelahan, masuk melalui jendela kamar mandi yang tidak terpantau. Mereka profesional, Pak. Ini pekerjaan orang bayaran. Pak Wibowo menutup mata, berusaha menenangkan diri. Rasa bersalah yang luar biasa menyergapnya. Anaknya, yang baru saja ia temukan, hampir tewas karena kebakarannya. Dan ancaman itu belum berakhir. Perintahkan tim untuk ekstraksi. Keluarkan Aska dari kos-kosan Reno sekarang juga. Bawa dia ke tempat aman. Masalahnya, Pak, Bayu menyela dengan hati-hati. Aska sekarang berada di bawah pengaruh dan mungkin pengawasan ketat Reno dan kawan-kawannya. Ekstraksi paksa bisa memicu reaksi berbahaya dari Hendrik. Belum lagi, Aska sendiri mungkin tidak mempercayai kita. Ibu Yani dari panti telah memperingatkannya untuk tidak menghubungi Anda. Pak Wibowo menghela napas panjang. Dilema yang sempurna. Apa yang dia lakukan sekarang? Menurut pantauan, dia ada di dalam kamar kosong di kos-kosan Reno. Dia tampak shock. Reno memberinya pakaian dan makanan. Aska belum menghubungi siapa-siapa, termasuk kita. Kalungnya masih di lehernya, Pak. Selalu. Itu satu-satunya penghiburan kecil. Pak Wibowo memandang keluar jendela mobil. Kota Semarang yang berkilauan terasa seperti penjara yang megah. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus memancing Hendrik keluar. Dan kita harus membuat Aska datang pada kita atas kehendaknya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan padanya bahwa Reno bukan teman, dan bahwa bahaya itu nyata. Dan Pak Wibowo berhenti sejenak. Kita beri dia alasan untuk percaya pada saya. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang peduli. Di kamar kosongan berukuran 3x3 meter di lantai 2 kos-kosan Reno, Aska duduk di tepi kasur lipat. Bau asap masih menempel di rambut dan kulitnya. Pakaian yang diberikan Reno, sebuah kaos oblong dan celana training bekas, terasa asing di tubuhnya. Pikirannya berputar-putar. Kebakaran. Pria berjas di kerumunan. Surat peringatan. Dan sekarang, ia di sini, di tempat Reno. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ada ketukan di pintu. Aldi membawa semangkuk mie instan dan segelas air. Makan dulu, K.A. Lo kelihatan kaget banget. Aska menerimanya tanpa banyak kata. Reno di mana? Lagi ngurusin sesuatu di bawah.
Besok lo mulai kerjakan? Dia siapin seragam dan kontraknya. Gue belum bilang mau terima, kata Aska, meski suaranya lemah. Aldi duduk di kursi plastik. Lo punya pilihan lain? Warung lo habis. Kontrakan lo habis. Uang lo habis terbakar. Apa lo mau ngemis? Ada sedikit kesal dalam nada Aldi, tapi juga sebuah tekanan halus. Aska tidak menjawab. Ia memandangi mie instan itu. Ini adalah umpan. Dan ia sudah menggigitnya. Malam itu, saat kos-kosan sunyi, Aska mengeluarkan ponselnya yang hampir kehabisan baterai. Kartu nama Pak Wibowo tergeletak di sampingnya. Ia membuka browser dan mengetik, Wibowo Semarang. Hasil pencarian membanjir. Artikel tentang ekspansi bisnis, filantropi, dan sebuah berita lama dari 24 tahun lalu. Putra semata wayang konglomerat Wibowo hilang misterius. Jantung Aska berhenti berdetak. Ia mengekliknya. Artikel itu menyebutkan bayi laki-laki, Arkana, hilang dari rumahnya. Dicurigai diculik. Tidak pernah ditemukan. Ada foto bayi yang buram. Dan ada foto orang tua bayi itu, seorang wanita cantik, dan seorang pria muda yang wajahnya sangat mirip dengan Pak Wibowo yang tua, dan ada kemiripan yang mengganggu dengan dirinya sendiri. Ia menggulir ke bawah. Ada permintaan publik untuk informasi. Dan kemudian, artikel follow-up setahun kemudian, jenazah bayi ditemukan, diduga putra Wibowo. Keluarga menolak percaya. Tapi yang membuat nafas Aska tersedak adalah foto yang menyertai artikel lama pertama, sebuah kalung. Sebuah kalung berbentuk hati utuh, yang dijelaskan sebagai hadiah dari istri pada suami, dan separuhnya dikenakan bayi mereka. Persis seperti separuh hati yang ia miliki. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, tangannya gemetar memegang kalungnya. Nasibnya tertukar, kata Ibu Yani. Bayi yang terperangkap dalam balas dendam orang dewasa. Ponselnya berdering, membuatnya kaget. Nomor tak dikenal. Dengan gemetar, ia mengangkat. Halo. Suara di seberang sana parau, dingin, dan tua. Aska, ya? Kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang orang tuamu yang sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya ingin membunuhmu, datanglah sendiri ke gudang tua di Jalan Rawapening, kilometer 5, besok jam 10 malam. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan beritahu siapa-siapa, termasuk Reno atau Wibowo. Kalau tidak, kamu akan mati seperti warungmu. Telepon diputus. Aska terduduk lemas. Ponselnya jatuh. Ia terjepit di antara dua kekuatan. Wibowo yang mungkin adalah ayahnya, dan seorang misterius yang tahu tentang ancaman pembunuhan. Dan di tengahnya, ada Reno, yang mungkin bekerja untuk salah satu dari mereka. Di lantai bawah, di kamar Reno, sebuah percakapan diam-diam juga terjadi melalui telepon. Sudah aman kan? Suara di telepon itu adalah suara yang sama tua dan parau. Sudah, Pak Hendrik. Dia di sini. Shock. Besok saya bawa ke kantor. Saya paksa dia tanda kontrak. Setelah itu, kita punya kontrol legal atasnya. Jawab Reno, berkeringat dingin. Bagus. Wibowo pasti sudah panik. Dia akan melakukan sesuatu yang gegabah. Saat itulah kita serang. Anak itu adalah umpan sempurna. Reno menelan ludah. Tapi, Bapak janji tidak akan menyakitinya. Saya cuma mau selamatkan perusahaan ayah saya. Jangan khawatir. Selama kamu patuh, ayahmu dan kamu akan dapat bagianmu. Dan Aska akan jadi alat kita untuk menghancurkan Wibowo sekali untuk selamanya. Malam semakin larut. Di kamarnya yang sunyi, Aska memandang kalung di tangannya, lalu melihat artikel di ponselnya. Kebenaran ada di sana, di ujung jari. Tapi itu adalah kebenaran yang mungkin akan menghancurkannya. Seseorang telah membakar hidupnya untuk mengirim pesan. Dan besok malam, di sebuah gudang tua, ia harus memutuskan, lari mencari perlindungan pada seorang ayah yang tak ia kenal, atau menghadapi sendiri iblis yang mengincarnya sejak ia bayi. Dilema seorang anak yang hilang, terjepit di antara dendam masa lalu dan cinta yang terlambat. Fajar menyingsing, menyinari kamar kosongan yang terasa seperti sel penjara bagi Aska. Ia tidak tidur semalaman.
Matanya menatap dua benda di atas kasur lipat. Ponsel dengan artikel tentang bayi hilang Wibowo, dan kartu nama berlogo emas. Telepon misterius tadi malam masih mengiang di telinganya. Kalau tidak, kamu akan mati seperti warungmu. Ada ketukan di pintu, diikuti suara Reno. Aska, bangun. Siap-siap, kita berangkat ke kantor jam 9. Aska menyembunyikan kartu nama dan memasukkan ponselnya ke saku. Ia membuka pintu. Reno berdiri di sana dengan setelan kemeja yang agak lusuh, membawa sebuah baju seragam berwarna biru tua dengan logo perusahaan. Ganti ini. Udah gue setrikain, ucap Reno, mencoba tersenyum ramah, tapi itu terasa kaku dan tegang. Aska menerima seragam itu. Ia melihat Reno, wajahnya pucat, ada lingkaran hitam di bawah mata. Reno juga tidak tidur nyenyak. Reno, kata Aska tiba-tiba, suaranya datar. Kemarin malam, ada orang aneh nelpon gue. Ngeledakin gue. Dia sebut nama Wibowo. Dia sebut juga nama Hendrik. Lo kenal? Seketika, semua warna menghilang dari wajah Reno. Ia tampak seperti ingin muntah. Ha Hendrik? Ngapain lo nanya itu? Gak usah peduliin. Itu orang gila. Tapi lo tahu siapa dia? Desak Aska, melangkah mendekat. Dan lo takut sama dia. Gue gak takut siapa-siapa. Reno membentak, tapi suaranya bergetar. Cepetan ganti baju. Kita telat. Ia berbalik dan pergi meninggalkan Aska. Langkahnya tergesa. Itu sudah cukup konfirmasi bagi Aska. Reno terlibat. Dan orang yang Reno takuti, Hendrik, adalah ancaman sebenarnya. Orang yang mungkin membakar kontrakannya. Di kamar mandi umum, sambil mengganti baju, Aska membuat keputusan. Ia tidak bisa lari ke Pak Wibowo secara membabi buta. Telepon misterius itu bisa jadi jebakan. Tapi ia juga tidak bisa tinggal sebagai pion Reno. Ia harus bermain sandiwara. Ia harus pura-pura percaya pada Reno, sambil mencari tahu permainan sebenarnya. Saat ia keluar dengan seragam birunya yang kebesaran, Reno sudah menunggu di Fortuner bersama Aldi. Roni tidak ada. Roni mana? Tanya Aska, mencoba bersikap biasa. Lagi urusan keluarga, jawab Aldi singkat. Wajahnya juga tegang. Perjalanan ke kantor PT Reno Jaya Konstruksi berlangsung dalam keheningan yang mencekik. Kantor itu ternyata hanya sebuah ruko 2 lantai di kawasan industri kecil. Tidak megah, bahkan terlihat suram. Di dalam, beberapa karyawan terlihat lesu bekerja. Reno membawa Aska ke sebuah ruangan kecil di belakang, berisi meja kosong dan komputer tua. Ini tempat lo. Kerjaannya nanti gue kasih tahu. Yang penting lo duduk di sini, jawab telepon, dan jangan kemana-mana. Kontraknya? Tanya Aska. Nanti siang gue kasih. Ayah gue yang bawa, jawab Reno, menghindari kontak mata. Gue ada meeting dulu. Aska duduk di kursi yang berderit. Komputer dinyalakan, tapi ia tidak fokus. Pikirannya berputar pada rencananya. Ia melihat ke sekeliling. Di dinding ada papan tulis kecil dengan beberapa nomor telepon. Salah satunya tertulis, HT, Supplier Singapore. Haji T. Hendrik Tanuwijaya? Saat Reno dan Aldi keluar ruangan, Aska mengambil kesempatan. Dengan cepat, ia mencatat nomor telepon itu di ingatannya. Lalu, ia membuka browser komputer dan mulai mencari. Ia mencari Hendrik Tanuwijaya Semarang. Hasilnya muncul. Mantan Direktur Keuangan Grup Wibowo, dipenjara karena korupsi, dibebaskan 6 bulan lalu. Ada foto seorang pria berwajah dingin, bermata sipit, dengan senyum tipis yang mengerikan. Lalu ia mencari kebakaran misterius Semarang, dan penculikan bayi Wibowo. Informasinya terpotong-potong, tapi cukup untuk menyusun cerita. Hendrik punya dendam pada Wibowo. Hendrik menculik bayinya. Bayi itu mungkin adalah dirinya. Dan sekarang Hendrik kembali, menggunakan Reno untuk mengontrolnya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Aska cepat menutup browser. Reno masuk dengan membawa beberapa dokumen. Ini data yang harus lo input, kata Reno,
meletakkan tumpukan kertas. Tapi, ada yang lebih penting. Reno menatapnya dalam-dalam. Ayah gue mau ketemu lo siang ini. Dia mau pastiin lo cocok. Dia punya hubungan baik sama orang-orang penting. Dia bisa bantu lo lebih dari yang lo bayangin. Termasuk orang seperti Hendrik, pikir Aska. Tapi di mulutnya, ia berkata, "Oke, gue tunggu." Sepanjang pagi, Aska pura-pura sibuk dengan data, sementara pikirannya berputar cepat. Ia harus memberi sinyal pada Pak Wibowo. Tapi bagaimana? Tanpa diketahui Reno, ia ingat kartu nama itu. Nomor pribadi. Mungkin ia bisa mengirim SMS diam-diam. Saat Reno pergi ke toilet, Aska mengambil ponselnya yang sudah diisi daya sedikit. Dengan cepat, ia mengetik SMS. "Pak Wibowo, ini Aska. Saya dalam bahaya. Ditahan oleh Reno. Ada orang bernama Hendrik. Mereka rencanakan sesuatu. Saya di PT Reno Jaya Konstruksi, Jalan Industri Timur. Saya akan coba dapat info lebih. Jangan hubungi saya dulu." Ia kirim, lalu segera hapus jejak SMS di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja melompat ke dalam arus deras, tanpa tahu siapa yang akan menangkapnya di seberang. Tak lama kemudian, ayah Reno datang. Seorang pria gemuk, berwajah lesu, dengan mata yang sama tak jujurnya seperti Reno. "Jadi kamu Aska?" Reno cerita banyak. "Kamu mau kerja di sini?" "Baik, baik. Tapi sebelum tanda kontrak, kita harus pastikan kamu loyal. Kamu akan ikut meeting kecil dengan partner bisnis kita nanti malam. Di gudang. Untuk lihat proyek." Gudang, kata itu membuat telinga Aska berdenging. Jalan Rawapening, kilometer 5 janji telepon misterius. "Meeting malam? Di gudang?" tanya Aska, berusaha tenang. "Iya. Proyek besar. Kamu mau kan? Bagian dari sesuatu yang besar?" tanya ayah Reno, matanya menyipit. Aska mengangguk. "Tentu. Saya mau. Ini kesempatannya." Meeting itu pasti bukan meeting bisnis. Itu adalah pertemuan dengan Hendrik, atau dengan orang suruhannya. Dan itu juga berarti, telepon misterius tadi malam mungkin adalah dari pihak Wibowo yang mencoba memperingatkannya, atau jebakan dari Hendrik. Ia tidak tahu. Tapi ia harus masuk. Sepulang dari kantor yang lebih mirip penjara itu, Aska dikembalikan ke kos-kosan. Reno memberi instruksi untuk beristirahat dan siap-siap malam nanti. Di kamarnya, Aska memeriksa ponsel. Tidak ada balasan SMS dari Pak Wibowo. Apakah SMS-nya sampai? Atau Pak Wibowo mengabaikannya? Atau nomor itu salah? Rasa panik mulai menyergap. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Saat senja, Aldi membawakan makan malam. "Makan yang banyak, Ka. Malam ini berat." "Aldi," panggil Aska, mencoba pendekatan terakhir. "Kita temenan SMA. Jadi tolong, jujur sama gue. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa lo dan Reno libat dalam semua ini? Siapa Hendrik itu?" Aldi menghindari pandangan. Gue gak bisa bicara, Ka. Tapi percayalah, lo lebih baik ikut aja sama kita. Kalau lo melawan, itu lebih berbahaya." "Bahaya dari siapa? Hendrik? Atau dari Wibowo?" "Dari keduanya," bisik Aldi, suaranya parau. "Mereka berperang, dan kita cuma kolateral. Tapi kalau lo patuh sama Reno, lo mungkin selamat. Percaya deh." Aldi pergi, meninggalkan Aska dengan ketakutan yang semakin menjadi. Ia terjebak di tengah perang dendam antara dua raksasa. Dan malam ini, ia harus menghadapi salah satu dari mereka. Ia mengeluarkan kalung setengah hati dari balik bajunya. "Siapa saya sebenarnya?" bisiknya. "Arkana? Atau Aska? Dan mengapa hidup saya harus jadi medan perang?" Ia tidak punya senjata, tidak punya sekutu yang jelas. Hanya naluri bertahan hidup dan sedikit keberanian yang tersisa. Malam itu, saat mobil Fortuner menjemputnya menuju gudang tua di Jalan Rawapening,
Aska memutuskan satu hal, ia tidak akan jadi korban lagi. Ia akan jadi pemain. Dan sandiwara tandingannya dimulai sekarang. Ia akan pura-pura takut, pura-pura patuh. Dan saat kesempatan itu datang, ia akan mengambil kendali atas takdirnya sendiri, atau mati mencobanya. Fortuner melaju keluar dari kota, menyusuri jalan rawa pening yang semakin sepi dan gelap. Pohon-pohon beringin besar membentuk terowongan alam yang menyeramkan di bawah sinar bulan yang kadang tersembunyi awan. Reno menyetir dengan tegang. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan kencang. Aldi duduk di sampingnya. Sesekali menengok ke belakang memastikan Aska masih duduk diam di kursi belakang. Aska sendiri sibuk mengamati. Ponselnya disita Reno sebelum berangkat. Biar fokus meeting, katanya. Tapi Aska sudah mengantisipasi. Kartu nama Pak Wibowo ia selipkan di dalam sepatu, dan satu benda lagi ia sembunyikan di balik ikat pinggang seragamnya. Sebuah obeng kecil yang ia ambil diam-diam dari laci meja di kantor Reno. Meeting sama siapa, sebenarnya? Tanya Aska, memecah keheningan. Partner penting, jawab Reno singkat. Dia yang bakal kasih proyek gede buat perusahaan ayah gue. Lo cuma perlu duduk, dengerin, dan ngangguk aja. Jangan banyak bicara. Tapi Aska tahu ini bukan meeting bisnis. Ini adalah pengantaran. Setelah sekitar 30 menit, mereka sampai di depan sebuah gudang tua yang sudah tidak terpakai, tersembunyi di balik semak belukar. Hanya ada satu lampu penerangan di depan pintu besi yang sudah berkarat. Sebuah mobil sedan hitam biasa sudah terparkir di sana. Reno mematikan mesin. Keluar. Udara malam terasa dingin dan lembab. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, menambah kesan angker. Aldi membuka pintu belakang untuk Aska, dan ketiganya berjalan menuju pintu gudang. Reno mengetuk pintu dengan pola tertentu, 3 kali pendek, 2 kali panjang. Pintu itu dibuka dari dalam oleh seorang lelaki berbadan besar, bermuka sangar, dengan tato naga di leher. Lelaki itu memandangi mereka, lalu memberi isyarat untuk masuk. Di dalam, gudang itu kosong kecuali beberapa tumpukan karung usang dan sebuah meja lipat dengan 2 buah kursi. Di belakang meja, duduk seorang pria. Bukan Hendrik yang dari foto. Pria ini lebih muda, berkacamata, dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Ah, Reno. Tepat waktu, ucap pria itu dengan suara datar. Dan ini pasti Aska yang kita tunggu. Ya, Pak Andri. Ini dia, jawab Reno, sikapnya sangat merendah. Pak Andri mengamati Aska dari ujung kepala sampai kaki. Seragamnya cocok. Bagus. Silakan duduk. Ia menunjuk kursi di seberangnya. Aska duduk. Reno dan Aldi berdiri di belakangnya, seperti 2 penjaga. Kami telah mendengar banyak tentangmu, Aska. Seorang pemuda mandiri, pekerja keras. Kami kagum. Pak Andri menyatukan kedua tangannya di atas meja. Kami punya tawaran yang tidak bisa kamu tolak. Ini tentang pekerjaan di perusahaan Reno, tanya Aska, pura-pura polos. Lebih dari itu, ini tentang masa depanmu. Pak Andri mengeluarkan sebuah tablet, menyalakannya, dan memutar sebuah video singkat. Video itu menunjukkan Pak Wibowo sedang masuk ke sebuah gedung, dikelilingi pengawal. Kamu kenal orang ini? Aska merasakan tenggorokannya kering. Saya tidak terlalu. Kamu bohong, ucap Pak Andri dengan tetap tersenyum. Kamu sudah ketemu dia. Dan kami tahu dia memberikan kartu namanya padamu. Kami juga tahu kamu mengirim SMS padanya tadi pagi. Aska membeku. Mereka tahu, artinya, mereka memantau ponselnya, atau mungkin ada penyadap di kantor Reno. Jangan khawatir. SMS MU tidak pernah sampai padanya. Kami yang memblokirnya. Pak Andri mematikan tablet. Beginilah perjanjiannya. Aska, kamu akan bekerja untuk kami. Kamu akan mendekati Wibowo, mengaku sebagai anaknya yang hilang, karena kamu memang punya kemiripan yang mencolok dan kalung itu. Kamu akan mendapat kepercayaannya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menandatangani dokumen pengalihan saham tertentu, atau kamu akan memberikan akses pada sistem keuangan pribadinya. Sederhana. Aska merasakan mual. Mereka ingin menjadikannya mata-mata. Alat untuk meruntuhkan Pak Wibowo dari dalam.
Dan kalau saya menolak? Pak Andri menghela napas, berpura-pura sedih. Kamu melihat apa yang terjadi pada kontrakanmu? Itu hanya contoh kecil. Kebakaran berikutnya, mungkin dengan kamu di dalamnya. Atau mungkin, Ibu Yani di panti asuhan itu sudah tua. Tangga di panti itu licin. Ancaman itu jelas dan keji. Mereka akan menyakiti orang yang ia cintai. Kenapa saya? Saya cuma tukang tambal ban, protes Aska, berusaha membeli waktu. Karena kamu adalah kunci yang sempurna. Seorang nobody yang tiba-tiba muncul dengan klaim yang sulit dibantah. Wibowo, dengan keputusasaan dan rasa bersalahnya, akan menerimamu dengan tangan terbuka. Itu yang membuatmu berharga. Pak Andri berdiri. Kamu punya waktu semalam untuk berpikir. Reno akan menjagamu. Besok, kamu akan menghubungi Wibowo dan mengatur pertemuan. Paham? Aska mengangguk pelan, pura-pura takluk. Tapi dalam hatinya, api pemberontakan berkobar. Mereka meremehkannya. Mereka pikir ia hanya anak miskin yang bisa diintimidasi. Reno membawa Aska ke sebuah ruangan kecil di sudut gudang yang dikunci dari luar. Hanya ada sebuah kasur busuk dan ember. Ini jelas sel tahanan. Maaf, K.A. Tapi ini untuk kebaikan kita semua. Bisik Reno sebelum mengunci pintu. Aska tidak membalas. Ia duduk di kasur, mendengarkan langkah Reno dan Aldi menjauh. Ia mendengar suara mesin mobil dinyalakan dan pergi. Mereka meninggalkannya di sini, mungkin dengan penjaga di luar. Ini adalah kesempatannya. Dengan obeng kecil yang ia sembunyikan, ia mulai mengendus-endus ruangan. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di dekat langit-langit. Pintunya dari besi tebal, tapi kuncinya sederhana, kunci gembok dari luar. Ia menunggu sampai suara dari luar benar-benar hilang. Kemudian, dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya melalui celah kecil di bawah pintu. Ia bisa merasakan gembok di luar. Dengan obeng, ia mencoba mengaitkan dan menarik gembok itu perlahan. Tangan dan pergelangannya sakit karena terpuntir, tetapi ia terus berusaha. Setelah hampir setengah jam berkeringat dingin, akhirnya klik, gembok itu terbuka. Dengan pelan-pelan, ia mendorong pintu. Ruang luar kosong. Penjaga yang bertato naga ternyata sedang tertidur di kursi di dekat pintu masuk, dengan botol minuman keras di sampingnya. Aska merayap pelan, menghindari papan-papan kayu yang berderit. Ia sampai di pintu utama. Dikunci dari dalam dengan palang besi. Tapi tidak dikunci. Dengan sangat perlahan, ia menggeser palang itu. Kreek. Suara itu seperti petir di keheningan malam. Penjaga itu bergerak, menggerutu. Aska membeku. Jantungnya berdegup kencang di telinganya. Penjaga itu hanya membalik badan dan kembali mendengkur. Aska menarik napas, lalu membuka pintu cukup untuk tubuhnya melesat keluar. Udara malam yang segar menyambutnya. Ia berlari. Tidak tahu arah, hanya menjauhi gudang itu. Ia berlari menyusuri jalan gelap, kakinya tertatih-tatih di atas kerikil. Ia harus mencari pertolongan. Ia harus menemukan Pak Wibowo. Setelah berlari mungkin 1 kilometer, ia melihat cahaya dari sebuah warung tenda di pinggir jalan, warung makan Padang yang masih buka. Dengan sisa tenaga, ia masuk. "Tolong, saya mau pinjam telepon," pintanya pada pemilik warung, seorang bapak paruh baya. Bapak itu melihatnya, seragam biru kotor, wajah pucat penuh ketakutan. "Ada masalah. Aku janji. Tapi izinkan ayah membantumu, setidaknya membuat warungmu lebih baik, dan izinkan ayah ada di hidupmu." Aska tersenyum kecil, untuk pertama kalinya malam itu. Deal. Reno sedang histeris di kamar kos-kosan. Ponselnya berdering tak henti dari nomor yang tidak dikenal. Pastilah Pak Andri atau orang Hendrik. Ia tidak berani mengangkat. Aska kabur. Dan penjaga yang mabuk itu melaporkan bahwa Aska menghilang seperti hantu. "Apa yang harus kita lakukan?" teriak Reno pada Aldi. "Mereka akan membunuh kita. Atau lebih buruk, menghancurkan perusahaan ayah." Aldi terduduk lesu di lantai. "Dari awal ini ide gila, Reno. Kita harusnya tidak pernah libat orang seperti Hendrik."
Sekarang nyesel? Bentak Reno. Kita sudah terlanjur. Tiba-tiba, ponsel Reno berdering lagi. Tapi kali ini, nomor Aska yang muncul. Reno dan Aldi saling pandang dengan ketakutan. Angkat. Paksa dia kembali. Desak Aldi. Reno mengangkat dengan gemetar. Aska. Reno, ini gue. Suara Aska di seberang terdengar datar, lelah. Gue kabur. Tapi gue gak tahu mau kemana. Mereka bakal nyari gue. Di mana lo sekarang? Tanya Reno panik. Di sebuah warnet. Lo bisa ketemuan sama gue? Cuma lo doang. Jangan bawa siapa-siapa. Gue perlu bicara. Reno bingung. Ini bisa jebakan. Tapi ini juga satu-satunya cara untuk mendapatkan Aska kembali sebelum Hendrik marah. Di mana? Tempat lo dulu ngancam gue waktu SMA. Yang dekat rel kereta. Jam 11 malam. Datang sendirian. Kalau gue lihat ada yang lain, gue kabur dan lo gak bakal lihat gue lagi. Telepon diputus. Reno mengenali tempat itu. Sebuah gudang kosong di dekat rel kereta di mana dulu mereka sering nakal. Tempat yang sepi. Apa lo mau pergi? Tanya Aldi. Gue harus. Ini satu-satunya kesempatan. Jawab Reno, mengambil jaketnya. Lo tunggu di sini. Kalau gue belum balik jam 12, telepon polisi. Ia tidak percaya pada rencananya sendiri. Tapi ia terjebak. Pukul 10.55 malam, Reno sudah ada di gudang kosong dekat rel kereta. Tempat itu gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang temaram. Suara jangkrik dan desir angin membuatnya merinding. Aska? Panggilnya pelan. Di sini. Aska muncul dari balik pilar beton. Ia masih memakai seragam biru yang kotor. Wajahnya pucat. Tapi matanya tajam. Berbeda dengan ketakutan yang Reno harapkan. Lo baik-baik aja? Tanya Reno, mendekat. Gak baik-baik. Tapi gue punya penawaran, kata Aska. Gue tahu lo diancam sama Hendrik. Lo butuh uang buat selamatin perusahaan ayah lo. Gue bisa kasih itu. Reno bingung. Gimana caranya? Gue akan temui Wibowo. Gue akui siapa gue. Dia bakal kasih gue segalanya. Dan gue bisa kasih lo uang. Cukup buat lunasin hutang dan mulai lagi. Tapi dengan satu syarat. Lo harus jadi saksi buat menjatuhkan Hendrik. Lo kasih semua bukti yang lo punya. Rekaman, dokumen, semuanya. Reno tertawa getir. Lo pikir gue bodoh? Kalau gue jadi saksi, Hendrik bakal bunuh gue dan keluarga gue sebelum gue sempat buka mulut di pengadilan. Kami akan lindungi lo. Suara ketiga terdengar. Reno berbalik kaget. Dari kegelapan, muncul Bayu dan dua orang lain. Siapa kalian? Tim keamanan Pak Wibowo, jawab Bayu. Kami sudah awasi pergerakanmu dan Hendrik selama berminggu-minggu. Kamu adalah korban, Reno. Tapi jika kamu terus berjalan di jalur ini, kamu akan jadi pelaku. Pilihannya sekarang, bekerja sama dengan kami, dan kami beri kamu dan keluargamu perlindungan penuh serta bantuan finansial untuk memulai bisnis yang bersih. Atau, kami serahkan kamu pada Hendrik dan biarkan dia yang membereskan masalahnya. Reno gemetar. Ini bukan lagi sekadar urusan bisnis. Ini urusan hidup dan mati. Ia melihat Aska. Dan lo beneran anaknya Wibowo. Aska mengangguk. Sepertinya iya. Dan karena itu, lo dan gue adalah musuh yang harusnya, menurut Hendrik. Tapi gue percaya lo bukan orang jahat. Reno, lo cuma salah langkah. Ini kesempatan buat lo benarin. Air mata mulai menitik di mata Reno. Semua tekanan, ketakutan, dan rasa bersalah selama ini meluap. Mereka pegang ayah gue. Suruh gue lakukan ini. Kalau gue gak nurut. Di mana ayahmu sekarang? Tanya Bayu cepat. Di rumah, dijaga dua orang Hendrik. Bayu segera berbicara di headsetnya. Tim Alpha bergerak ke alamat ini. Ia menyebutkan alamat rumah Reno. Ekstraksi segera. Reno terduduk di lantai berdebu. Apa yang sudah kulakukan?
Aska mendekat, meraih bahunya. Sekarang, lo bisa lakukan yang benar. Kasih kami semua yang lo punya tentang Hendrik. Di mana dia? Apa rencananya? Siapa orang-orangnya? Reno mengangguk. Dikalahkan. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan flash disk kecil. Semua ada di sini. Rekaman percakapan, transfer dana, alamat-alamat safe house yang kuketahui. Bahkan, ada satu rekaman suara Hendrik sendiri yang mengakui kalau dulu dia yang culik bayi Wibowo. Itulah bukti yang selama ini dicari Pak Wibowo. Jerat untuk Reno telah berubah menjadi jerat maut untuk Hendrik. Dan Aska, si tukang tambal ban yang dihina, telah berhasil memutarbalikkan keadaan. Perlawanan dimulai. 3 bulan kemudian, warung tambal ban di sudut Jalan Merdeka telah berubah. Tenda biru usang telah diganti dengan kanopi semi permanen berwarna biru cerah. Luasnya 3 kali lipat dari dulu, dilengkapi 2 lift hidrolik, alat vulkanisir modern, dan rak-rak rapi untuk ban dan onderdil. Di dinding, tergantung sebuah plakat sederhana, Bengkel Aska, jujur, ahli, terpercaya. Di tengah bengkel yang terang itu, Aska, ia tetap memilih dipanggil Aska, sedang mengajari seorang remaja putus sekolah cara mengganti kampas rem dengan benar. Tangannya yang terampil bergerak penuh keyakinan. Suaranya sabar menjelaskan setiap langkah. Remaja itu, Dani, adalah peserta pertama program Keahlian Tanpa Gelar yang dibiayai oleh yayasan yang didirikan Pak Wibowo atas nama mendiang istrinya, Sri. Yang penting presisi, dan jangan asal kencang. Kalau tidak rata, remnya bunyi dan tidak pakem, ujar Aska sambil mengamati. Seorang pria paruh baya berjalan masuk dengan wajah akrab. Permisi, Mas Aska. Aska menoleh dan tersenyum lebar. Pak Budi. Wah, wajan rusak lagi. Bukan, Nak, ujar Pak Budi, tetangga lamanya di kontrakan yang dulu hangus. Mau kasih ini. Ia mengulurkan sebuah kardus berisi kue lapis buatan istrinya. Biar anak-anak magang di sini ada cemilan. Kami di perumahan baru sudah betah. Terima kasih ya, sudah membantu waktu kebakaran dulu. Itu kewajiban, Pak. Terima kasih kuenya. Aska menerimanya dengan hangat. Kehidupan telah berubah drastis, namun intinya tetap sama. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Ia telah menolak tawaran untuk tinggal di rumah megah Pak Wibowo atau duduk di kursi direktur. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap tinggal di sebuah rumah sederhana tak jauh dari bengkel dan membangun bisnisnya sendiri dengan investasi dan bimbingan dari ayahnya, tetapi dengan kendali penuh di tangannya. Tak lama setelah Pak Budi pergi, sebuah mobil sedan sederhana berhenti. Dari dalamnya keluar Pak Wibowo, mengenakan kemeja lengan pendek dan celana chino tanpa pengawal yang mencolok. Hanya Bayu yang mengemudi, tetap waspada namun tidak mencolok. Ayah, sapa Aska dengan santai, namun ada kehangatan yang dalam di nada suaranya. Sedang sibuk, rupanya, ujar Pak Wibowo, memandang sekeliling bengkel dengan bangga. Laporan Bayu, minggu ini ada 2 lagi anak muda yang mendaftar magang. Minatnya tinggi, ayah. Banyak yang sadar bahwa skill itu penting, bukan cuma ijazah. Aska membersihkan tangannya. Ada apa? Biasanya ayah telepon dulu. Pak Wibowo mengajaknya duduk di area tunggu yang tersedia. Pengadilan menjatuhkan putusan akhir hari ini. Hendrik divonis seumur hidup untuk kasus penculikan, percobaan pembunuhan, dan pemerasan. Para kaki tangannya, termasuk Pak Andri, mendapat hukuman yang panjang. Aska menghela napas. Kebenaran telah ditegakkan, meski tidak akan pernah mengembalikan 24 tahun yang hilang, atau membawa kembali ibunya. Dan Reno, Aldi, dan ayah Reno menjadi saksi utama. Berkat kerja sama mereka dan bukti yang mereka berikan, jaksa bisa membangun kasus yang kuat. Mereka dihukum percobaan dan wajib kerja sosial 500 jam. Perusahaan mereka bangkrut, tetapi mereka memulai usaha logistik kecil dengan bimbingan dari tim kita. Mereka belajar dari kesalahan. Pak Wibowo memandang Aska. Kamu masih marah pada mereka? Aska memandang ke jalan, di mana lalu lintas berlalu lalang. Marah? Sudah tidak. Mereka sudah mendapat konsekuensinya.
Dan melihat mereka sekarang yang berusaha menjadi lebih baik, itu sudah cukup. Aku dulu juga pernah merasa terhina, tapi sekarang aku mengerti, rasa hina itu justru yang mengajariku untuk tidak pernah merendahkan siapapun. Kebijaksanaan yang keluar dari mulut anaknya membuat Pak Wibowo tersenyum haru. Ibu Yani kemarin saya kunjungi. Panti asuhannya mendapat bantuan renovasi penuh. Dia sangat bahagia melihat fotomu di sini. Saya berutang budi padanya. Dia menjaga saya sebaik mungkin dengan caranya, kata Aska. Oh iya, ada sesuatu. Ia masuk ke ruang kecil di belakang bengkel, dan kembali dengan sebuah bingkai foto sederhana. Foto itu menunjukkan Pak Wibowo muda, mendiang Ibu Sri, dan bayi Arkana yang sedang tertawa. Saya print dari yang ayah kirim. Saya letakkan di sini, supaya selalu ingat dari mana saya datang, dan untuk siapa saya bekerja keras. Pak Wibowo memegang bahu anaknya, tidak bisa berkata-kata karena emosi. Hubungan mereka tidak dibangun dalam sehari. Butuh waktu, percakapan larut malam, berbagi kenangan tentang Ibu Sri, dan saling memahami luka masing-masing. Tapi kini, ikatan itu kuat. Sebuah ikatan yang dibangun bukan karena darah semata, tetapi karena pilihan untuk saling menerima dan mendukung. Saya ada janji meeting dengan supplier ban, ujar Aska melihat jam. Tapi kalau ayah tidak ada acara, mau ikut? Biasanya mereka canggung kalau ada orang penting. Tapi kalau ayah jadi konsultan bengkel saya, ya tidak masalah. Tentu saja saya mau, jawab Pak Wibowo dengan antusiasme yang jarang terlihat di rapat direksi. Saya ingin belajar lebih banyak tentang bisnis harianmu. Mereka berjalan keluar bengkel, disambut oleh Dani dan dua anak magang lainnya yang sedang istirahat. Mau keluar, Mas Aska? Iya, urusan supplier. Jaga bengkel, ya. Kalau ada yang tidak bisa, telepon saya. Anak-anak itu mengangguk penuh hormat. Mereka tidak memandang Aska sebagai anak orang kaya yang sedang main-main. Mereka melihatnya sebagai seorang ahli, seorang mentor, dan seorang yang berhasil karena kerja keras. Di dalam mobil, saat Bayu menyetir, Aska melihat keluar jendela. Ia melewati jalur lama di mana dulu ia dipanggil tukang tambal ban dengan hinaan. Sekarang, ia melihat beberapa orang yang dulu mengejeknya, seorang sales yang dulu ikut Roni, seorang tukang ojek, melambai padanya dengan senyuman dan rasa hormat yang berbeda. Kehidupan terus berjalan. Ayah, ucap Aska tiba-tiba. Terima kasih. Untuk apa, Nak? Untuk menghormati pilihan saya. Untuk tidak memaksa saya menjadi Arkana di Menara Gading. Untuk membiarkan saya tetap menjadi Aska, dengan tambahan seorang ayah di sisi saya. Pak Wibowo menatap anak lelakinya, mata berkaca-kaca. Ayah yang harus berterima kasih. Kamu mengajari ayah tentang makna kekayaan yang sebenarnya. Bukan tentang jumlah nol di rekening, tapi tentang kejujuran di hati, ketekunan di tangan, dan ketulusan dalam membangun sesuatu dari akar. Mobil melaju, membawa mereka ke pertemuan bisnis berikutnya. Di belakang, bengkel Aska tetap berdiri kokoh. Sebuah simbol bahwa seorang tukang tambal ban bisa menjadi lebih, tanpa harus meninggalkan siapa dirinya sebenarnya. Dan bahwa seorang ayah, setelah sekian lama tersesat, akhirnya menemukan putranya bukan di balik tahta kekayaan, tetapi di dalam kepuasan sederhana melihat anaknya bahagia dengan pilihannya sendiri. Hidup memang berputar. Terkadang kita dihina karena akar kita yang berada di tanah. Tetapi justru dari akar itulah kita tumbuh kuat, dan darinya kita bisa menjulang tinggi, tanpa pernah melupakan tanah tempat kita berpijak. Aska telah membuktikannya. Dan Pak Wibowo, sang CEO, belajar bahwa kebanggaan terbesarnya bukanlah pada perusahaan yang ia bangun, tetapi pada seorang pria muda di bengkel tambal ban, yang berani hidup dengan jati dirinya sendiri.